proses hukumnya berjalan dengan benar dan baik. Dan semoga lagi Nikita Mirzani bisa Nikita Mirzani ulang tahun ya? Oh, ya kita boleh dong ngucapin selamat ulang tahun buat Nikita Mirzani. Semoga apa yang menjadi yang menimpa terhadap diri kita anggaplah sebuah ujian. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita jika kita jadi orang yang sabar menerima ujian itu, dan mungkin ada hikmah di sebalik apa yang ke depannya. Kalau kita bahas soal di ulang tahun, memang tepatnya kan ini musibah, dan akhirnya dia merayakan bersama anak-anak jadi dalam Ya, saya selaku perempuan, selaku ibu, selaku praktisi hukum menyampaikan rasa salut kepada Loli. Apapun itu adalah ibumu. Siapapun dia adalah ibumu. Nah, hari ini saya mendengar bahwa Loli berkunjung bersama adik-adik ke bezuk maminya ya. Karena hari ini maminya ulang tahun. Walaupun di penjara, tetap dibikin suasana untuk tetap merayakan ulang tahun maminya dengan gembira. Loli, semua juga berawal dari sebuah peristiwa dan sebab akibat, di mana saya menyampaikan secara hukum bahwa mungkin selama ini Nikita Mirzani over atau terlalu membuat orang kecewa dan sedih. Ada yang terluka, terzolimi. Jika orang terzolimi minta sama Allah dengan air mata, maka kun Allah itu akan datang buat kita. Jadi inilah dampaknya. Kenapa? Dia selalu merendahkan orang, selalu mencari-cari kesalahan orang, sampai saya dengar nilai mulutnya ini 5 miliar yang disampaikan oleh Mail. Nah, inilah terjadinya pemerasan itu. Diduga terjadinya pemerasan. Sehingga itu yang mengakibatkan dia hari ini berada di dalam. Tadi ada pertanyaan, kenapa tadinya hanya pemerasan kok sampai ke TPPU? Yang dikatakan TPPU, uang yang tidak jelas hasilnya dari mana. Itu ada 3 pasal. Pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE, pemerasan dan TPPU. Nah, Undang-Undang ITE jelas, semua tahu apa yang dilakukan Nikita Mirzani. Kemudian pemerasan sudah terungkap bahwa ada pemerasan. Nah, inilah dalam pembuktian nantinya seperti apa yang dikatakan pemerasan itu. Kalau dianggap dia pemerasan, kenapa mengirimnya 2 kali? Berarti dia juga ada membungkus rasa takut. Kenapa kita takut?
karena kita ada kesalahan Itu dari pihak yang memberikan uang dong. Di sini hukum itu sebab akibat. Ingat, yang memberi dan menerima hukumnya sama. Ya, ingat itu kalau undang-undang suap menyuap. Ya, ada poin pemerasan. nah kalau untuk pemerasan ini saya nggak paham juga. Apakah termasuk dengan suap penyuap atau apa namanya sejenis uang takut gitu ya. Nah, namun takutnya kan boleh sekali. Ketika dia diperas, dikirim sekian M, sekian miliar, nah langsung dong laporin. Kemudian kok dikirim lagi? Udah itu berlarut, kok baru dilaporin? Ya, kalau memang merasa diperas. Sekarang adakah Anda merasa salah tentang apa yang dimaknakan pemerasan itu? Memang Nikita Mirzani salah, tidak sepatut dan tidak pantas dia meminta atau memberikan atau yang disebut pemerasan tadi. Seharusnya Nikita Mirzani jika tahu itu tidak BPOM atau skincare-nya membahayakan, Nikita Mirzani mencoba buat LP atau dia datang ke kantor polisi untuk konsultasi. Saya pernah lakukan itu. Sehingga pengembangan langsung oleh polisi. Saya menemukan ada skincare yang tidak benar. Kemudian saya laporkan, mohon petunjuk ini skincare-nya. Kemudian dari pihak polisi mungkin mengutus orang membeli skincare itu, menguji, kemudian ternyata itu membahayakan, langsung diproses. Nah, ini Nikita Mirzani sekali lagi termasuk pembiaran, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau benar itu adalah membahayakan bagi orang lain, dia harus melaporkan. Oke? Pun saya potong dikit, Bunda tuh cuma analisa dalam kata dan tapi kan di belakang bukan MM aja jadi itu pertama mahil karena konteks yang beredar udahlah kalau lu nggak mau ini katakan MM macam-macam lah substansinya kan mahil bukan teknik kita. Nah, ibu bisa menganalisa nggak seorang mahil yang kita anggap asistennya mengomentari bahwa ya kalau lu diam nggak mau ngomong ini beredar ya lu harus kasih gimana lihat. Oke, itu kan yang kita tahu dan beredar seperti itu, bahwa ada video Mail, ya, terus bahwa mulut Nikita Mirzani ini mahal, nggak bisa kurang, kan ada negosiasi tuh, kayak beli cabai gitu ya kan, berapa sekilo, 4.000, 3.000 lah, kan ada begitu gitu. Nah, ini Mail tidak akan mau melakukan itu jika tidak diizinkan. Ibu bisa memainkan dari analisa mana? Asisten. Nggak bisa menganalisa bahwa Analisa dia kan asisten. Yang dikatakan asisten, apa yang dilakukannya harus dasarnya dari perintah. Kalau tidak ada perintah kau jangan lakukan. Kan begitu, namanya juga asisten. Diperintahkan ya dijalankan. Ya kan? Tapi otaknya kita tidak tahu. Siapa otaknya? Kita tidak tahu. Hari ini kan terlibat juga indikasi ada Dr. O yang juga sedang pengembangan. Nah, mungkin dalam hal ini kita kan tidak boleh rekayasa, tidak boleh berandai-andai, tidak boleh katanya-katanya. Namun fakta sekarang membuktikan bahwa terindikasi sesuai dengan pasal yang diajukan, yang diarahkan kepada Nikita Mirzani, yang 3 pasal tadi, itu pencucian uang, pemerasan dan
Undang-Undang ITE itu tentu sudah memenuhi substansi, sudah memenuhi syarat, dan dia ditahan. Tentang ditahan ini, pertama mungkin ya, karena hukumnya tinggi, lebih dari 5 tahun. Kemudian terindikasi dia kurang beritikat baik. Dia akan keluar negeri, dia begini, dia begitu. Jadi dia seolah-olah melemahkan institusi Polri gitu. Kadang-kadang karena kita perempuan, kita diberi toleransi oleh pihak kepolisian, namun kita juga apa istilahnya kalau bahasa Indonesianya lunjak apa ya? Nah, merasa kita ini kebal hukum. Nah, sekali lagi saya sampaikan, tidak ada yang kebal hukum dan apalagi hukum Tuhan. Ya, nah di dalam pasal yang melekat pada dirinya, tentu akan berlanjut dengan pembuktian. Tadi disampaikan tentang pelapor bahwa kenapa pelapor baru melaporkan sudah sebetulnya sudah telat waktu, ya. Kenapa? Pemerasan loh. Pemerasan itu diiringi dengan ancaman. Kita diperas pasti diancam. Kalau kita terancam, kita harus cepat melaporkan, ya. Ancamannya mungkin akan begini, akan begitu, sehingga ancaman ini membuat kita ketakutan. Makanya permintaan dia kita kabulkan. Itu yang namanya pemerasan. Nah, kalau kita merasa tidak diancam, atau kita merasa terancam, berarti kita tidak salah. Ya? Ngapain takut? Jadi ada dugaan perkara kasus pemerasan ini dengan kata skincare itu juga harus dibedah ya. Harus. Ini perkara dalam tanda kutip dugaan skincare itu juga bermasalah dong, yang harus dibedah oleh pihak berwajib ya. Itu wajib atau harus nggak? Ada 2 indikasi. Pertama, benar skincare ini ada masalah. Kedua, karena ketidaktahuan Reza Gladys ini merusak reputasi. Apa yang dia ketahui sehingga saya diancamnya? Menurut saya ini udah oke-oke aja. Tapi tahu-tahu kok katanya ini ada merusak atau membahayakan orang lain. Siapa yang dibahayakan? Tentu karena rasa yang tidak dapat dibuktikan, dia mencari titik aman, makanya dia bayar. Ini ya, saya mengambil 2 flashback ya. Ya, maksudnya dua perbandingan ya. Ada yang kita anggap bahwa benar skincare-nya ini bermasalah dan membahayakan konsumen. Atau dia ketakutan karena ketidaktahuannya. Kenapa ketidaktahuannya? Apa sih sebenarnya kok saya diancam? Apa benar ada orang yang rusak karena skincare saya? Atau ada apa? Jadi daripada ini besar-besar, ditutuplah dulu gitu. Pun sudah menjabarin, tapi kan sekarang yang sudah mulai beredar percakapan soal poin not, ya kan? Akhirnya beredar. Substansi beredar itu kan pasti ada orang A yang mengupload atau mengedarkan barang itu. Gimana Bu? Apakah itu harus ditutup atau dilaporkan balik untuk pihak dari kita media ini, karena itu kan barang bukti dari BAPS, jadi kok bisa keluar? Mana Bu analisa Bu? Nah inilah, kalau masalah bocor itu kita nggak tahu, ya. Itu kan merupakan voice note pribadi ya antara Mail ya dengan Reza Gladys yang tiktokan tentang negosiasi ya. Namun dalam hal ini kita harus sadar juga, ini kan canggih nih, bisa aja terlacak atau
bocor oleh pihak, ya, bertujuan untuk memberikan ini kepada Nikita, kan dari Mail nih mentransmisi ke Nikita, ini loh apa rekaman saya. Nah akhirnya ketika itu HP-nya di bar atau di apa namanya, di Barney, bukan di Barney, di apa namanya, Poinnya gini Bun, maksudnya dalam poin ini, perkara ini, itu kan ada dugaan penyebabkan Bun, karena kan direkam, jadi kita nggak tahu dugaan dari pihak A atau pihaknya B, pihak yang bisa transfer, itu gimana Bu? Kalau memang ada dugaan di poin itu direkam untuk bukti bahwa ada pemerasan, itu juga kan ada dugaan unsur pidana Bu? Iya sah saja. Kalau memang Reza Gledis yang merekam tuh nggak apa-apa. Ya, dia kan ingin mencari titik aman pada dirinya. Jadi, cuman itu beredar kita nggak tahu, ya kan? Kalau merekam itu sah saja. Bisa saja itu. Sah, untuk titik aman kita. Kan dia menawarkan berapa maunya itu juga menjebak seseorang itu dan itu nggak ada kata pemerasan. Kan begini di dalam jebakan itu ya, di dalam video itu Mail bilang, hati-hati loh mulut Nikita Mirzani itu mahal. Jadi saya harus bagaimana? Terus iya inilah, oh kalau bisa mahal kan bernilai gitu. Berapa? 5M katanya. Terus ya nggak bisa turun lagi. Nah yang meminta itu siapa? Kan Mail. Nah Poin dari benang merah ini closing itu nggak ada pemerasan. Kalau kita baca dan analisa, kata pemerasan kan dia menawarkan harga, dealnya jadi 4M, itu nggak ada kata pemerasan, substansinya nggak masuk dari analisa itu benar nggak? oh begini, maksud kamu saya paham. Dia setuju sehingga dia kirim. Tapi dasar apa dia minta uang kepada orang lain yang tidak ada hubungannya? Pertama, tidak ada hubungan bisnis, tidak ada utang piutang, tidak ada klausul yang menyatakan dia harus minta uang dengan nilai yang sebesar itu. Itu dia. Paham? Jadi Bunda dalam analisa dari A sampai Z tidak ada kemungkinan proses ini tetap masuk dari pengadilan, tidak kata tanggal bebaskan kita belum ada ya. Oh tentu, ini harus diselesaikan di pengadilan. Jadi kan kalau ada framing-framing kadang-kadang dibilang Nikita bebas, dibebaskan oleh Prabowo, Nikita dibebaskan oleh si Hotman Paris. Jadi itu kan cuman framing-framing doang, nggak mungkin lah hukum kita seperti itu. Hari ini saya bersyukur sekali kepada pihak, khususnya kepada Pak Prabowo yang benar-benar ingin menegakkan hukum. Tadi saya kan ada PIK tuh, jadi saya juga melihat di situ sidang-sidang dan mudah-mudahan tentang KPK dan segala macam gitu. Nah tentang Nikita Mirzani, semoga proses hukumnya berjalan dengan benar dan baik. Dan semoga lagi Nikita Mirzani bisa untuk bertobat ya, untuk tidak menyakiti, untuk tidak berbuat yang tidak patut dan tidak pantas, dan juga yang tidak urusan kita jangan kita urus deh gitu. Dan juga kepada Reza Gledis, jalani aja proses hukum. Jangan diperlihatkan euforia karena Anda sudah menangkap atau berhasil menahan Nikita Mirzani. Jangan Anda lihatkan euforia. Mari kita melihat keprihatinan dalam perkara ini, karena kita belum tahu hari ini ada orang yang korban, suatu saat kita juga akan terpleset karena sempurna itu milik Allah. Jadi jangan selalu merendah-rendahkan, mencari-cari kesalahan untuk kepuasan dunia ini. Mungkin itu ya. Dan sekali lagi selamat ulang tahun Nikita Mirzani, tabah dan tetap tawakal dalam ujian yang diberikan oleh Allah. Moga-moga ini menambah
pendewasaan dari Nikita Mirzani ke depan, mengambil hikmah untuk bertobat atau tobatan nasuha, dan jangan terlalu ini loli. Saya lihat tadi ada ya, mudah-mudahan ini juga hikmah terbesar ya, dengan adanya persoalan ini, bahwa ibu butuh anak, anak butuh ibu, tidak akan putus seperti mencencang air di laut, nggak bisa putus karena pertalian darah. Hari ini dibuktikan dan kita tonton seluruh Indonesia bahwa ibu butuh anak, anak butuh ibu. Selamat Loli, buat Nikita Mirzani tetap tabah dan tawakal. Loli tetaplah santun kepada orang tua. Jaga diri, jaga adik-adik semua.